Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk kembali bermajelis ilmu di tempat ini, di masjid ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepada aku sebanyak satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masuk pada bab yang baru dari kitab Umdatul Ahkam. Bab kita adalah bab istiqbalil kiblah, bab tentang menghadap kiblat. Jadi kita masih berada pada rangkaian pembahasan tentang masalah salat. Dan sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu babu istiqbalil kiblah, atau bab tentang menghadap kiblat. Hadis yang pertama dari bab ini adalah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Jadi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertasbih di atas kendaraannya, ya di atas untanya atau keledainya atau kendaraan seperti kuda dan sejenisnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghadap sesuai dengan arah daripada kendaraan tersebut, yang dimana kendaraan, yang namanya kendaraan itu tidak satu arah, kadang ke sana dan kadang ke sini. Yumi bi ra'sihi, dan kalau Rasulullah mau ruku dan sujud, maka Rasulullah hanya menundukkan sedikit kepalanya. Kalau ruku ditundukkan kepalanya sedikit, kalau sujud maka ditundukkan kepalanya lebih banyak daripada ketika beliau ruku'. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan juga ini dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pelajaran yang kita ambil dari sini adalah yang pertama, makna yusabbih. Makna Rasulullah bertasbih adalah beliau salat. Jadi di antara makna tasbih itu adalah salat. Ya, dan ulama kita menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah kepada Allah sebelum matahari tenggelam dan sebelum matahari terbit. Dan makna bertasbih di sini adalah salat, yaitu salat asar sebelum matahari tenggelam dan salat subuh sebelum matahari terbit. Jadi makna Rasulullah di sini bertasbih adalah Rasulullah salat. Dan pada riwayat yang lain disebutkan ghaira an kana yutiru ala ba'irihi, dan Rasulullah pernah salat witir di atas untanya. Dan pada riwayat yang lain disebutkan ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, akan tetapi Rasulullah SAW tidak salat wajib di atas kendaraannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kaum muslimin adalah dibolehkan salat di atas kendaraan dengan gerakan-gerakan yang sangat terbatas. Pada saat kita tidak sedang musafir,
pada saat kita sedang mukim seperti ini, maka ya tidak boleh kita sholat kecuali menghadap ke kiblat, karena kiblat merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Adapun dalam kondisi safar, ya di mana dalam kondisi safar itu kebanyakan kita atau ya waktu-waktu kita itu kita habiskan di atas kendaraan. Sementara kadang-kadang kita mau melaksanakan sholat sunnah, misalnya kita mau sholat duha, atau kita mau sholat lail, atau kita mau sholat sunnah yang lain. Sehingga kalau misalnya semua sholat sunnah yang mau kita kerjakan ini kita harus turun dari kendaraan kita, maka ini akan memberatkan. Ini akan memberatkan kita. Dan di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan-kemudahan. Di antaranya adalah ya kemudahan diberikan kesempatan untuk sholat sunnah di atas kendaraan dengan gerakan yang terbatas. Orang yang berada di atas untanya itu tidak akan mungkin ruku dengan baik, tidak akan mungkin sujud dengan sempurna. Maka pada saat dia mau sujud dan mau ruku, maka cukup dengan ia menundukkan sedikit kepalanya kalau ruku, dan menundukkan kepalanya lebih banyak lagi pada saat dia sedang sujud. Ya. Begitu pula pada kendaraan-kendaraan sekarang ini seperti mobil, kereta api, atau pesawat, atau kapal, dan semua kendaraan. Kita bisa sholat di atas kendaraan tersebut dengan gerakan-gerakan yang terbatas. Namun sekali lagi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sholat yang boleh kita kerjakan di atas kendaraan adalah sholat sunnah. Adapun sholat wajib, maka tidak boleh kita kerjakan di atas kendaraan. Karena Rasulullah SAW kalau mau sholat wajib dan berada di atas kendaraannya, maka Rasulullah akan turun, kemudian sholat menghadap kiblat, sholat dengan berdiri, dan melakukan semua syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Karena di antara rukun sholat adalah sholat dengan berdiri. Ini pada sholat wajib. Ya, sholat wajib, orang yang mampu berdiri kemudian dia sholat duduk, maka tidak sah sholatnya. Karena berdiri bagi yang mampu merupakan rukun di dalam sholat wajib yang kita kerjakan. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, boleh kita mengerjakan sholat sunnah dalam kondisi duduk ataupun berbaring, padahal kita mampu sholat dengan berdiri. Ini keringanan untuk sholat sunnah, berbeda dengan sholat wajib. Namun tentu saja pahalanya akan berbeda. Orang yang mampu berdiri dan sholat dengan duduk, sholat tarawih misalnya, dia mampu berdiri, tapi dia memilih untuk sholat dengan duduk, maka sholatnya tetap sah, akan tetapi dia mendapatkan setengah pahala orang yang sholat berdiri. Begitu pula orang yang sholat dengan berbaring. Orang yang sholat dengan berbaring, dia akan mendapatkan pahala setengah dari orang yang sholat dengan duduk. Ini pada sholat-sholat sunnah. Adapun pada sholat-sholat yang sifatnya wajib, sholat fardu, maka tidak sah sholat kita kalau kita tidak berdiri padahal kita mampu untuk berdiri. Dari sini juga kita mengambil pelajaran bahwasanya sholat witir itu tidak wajib. Ya, sholat witir tidak wajib. Karena sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya sholat witir itu adalah termasuk di antara sholat-sholat wajib. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Ya, kita katakan bahwasanya pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasanya sholat witir itu tidak wajib. Salah satu dalilnya adalah hadis ini. Rasulullah pernah melakukan sholat witir di atas kendaraan. Nah, sekiranya sholat witir adalah sholat yang wajib, maka Rasulullah tidak akan mengerjakannya di atas kendaraannya. Rasulullah akan turun. Pada saat Rasulullah ingin sholat witir, maka Rasulullah turun dari kendaraannya, kemudian sholat witir di atas tanah. Namun karena Rasulullah mengerjakannya di atas kendaraan, maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya sholat witir itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai hukumnya wajib. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan ada satu hal yang perlu untuk kita ketahui, ya, pada perjalanan kita sekarang ini ada beberapa kendaraan yang memang tidak bisa kita singgah, tidak bisa kita turun dari kendaraan. Seperti pesawat, ya, pesawat tidak mungkin kita turun. Iya, tidak mungkin kita bilang sama pilot, "Toit, tapi saya mau turun dulu sholat." Ya, tidak mungkin. Atau juga kapal air, ya, kapal juga tidak akan mungkin kita dikasih turun dulu di air sholat. Ya, tidak mungkin. Jadi dua kendaraan ini, kalau misalnya perjalanan kita perjalanan yang jauh, menempuh waktu yang cukup lama, dan ada waktu sholat yang akan keluar waktunya jika kita tidak sholat di atas kendaraan, misalnya sholat subuh. Kalau misalnya pesawatnya nanti tiba di bandara itu jam 6 pagi misalnya. Nah, kalau misalnya kita menunda sholat kita dan kita tidak sholat di atas kendaraan, maka otomatis sholat subuh itu akan keluar dari waktunya. Dan tidak boleh seseorang meninggalkan sholat, ya, keluar dari waktunya dengan sengaja. Ini merupakan dosa besar ketika seseorang meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya dengan sengaja. Lalu apa yang kita lakukan? Padahal tidak boleh sholat di atas kendaraan untuk sholat wajib. Kita katakan bahwasanya sekali lagi ini diberikan keringanan. Ini diberikan keringanan untuk sholat di atas kendaraan. Namun pada saat dia sholat di atas kendaraan, dia tetap mengerjakannya sesuai dengan rukun-rukunnya. Kalau ada air, dia berwudu. Tidak boleh tayamum kalau masih ada air. Kalau dia bisa sholat dengan berdiri, maka dia sholat dengan berdiri. Tidak boleh mengatakan kita akan di pesawat, kalau begitu kita sholat dengan duduk. Padahal dia masih boleh, masih bisa berdiri. Ya, selagi masih ada tempat untuk bisa berdiri, maka kita harus sholat dengan berdiri. Ya, tidak boleh kemudian langsung mengatakan di sini tidak ada tempat, kita langsung sholat dengan duduk. Padahal dia masih boleh, masih bisa berdiri di tempatnya. Kalau memang tidak ada tempat yang disediakan untuk sholat, ya seperti Saudi Airlines, ya, kalau Saudi Airlines itu ada di belakang itu tempat untuk sholat, semacam musolla, meskipun kecil, ya, tapi ada tempat yang khusus untuk sholat. Namun pesawat yang lain seperti Garuda, ya tidak ada tempat di belakang untuk sholat. Ya, lalu apakah kita langsung boleh mengatakan kalau begitu saya sholat dengan duduk? Ya, tidak serta-merta kita mengatakan boleh kita sholat dengan duduk, karena kita masih boleh sholat di tempat kita dengan berdiri. Lalu bagaimana dengan rukuknya? Ya, rukun-rukun yang tidak bisa kita kerjakan dengan sempurna, maka kita mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak bisa rukuk, maka cukup menundukkan kepala sesuai dengan, ya, kemampuan kita. Kita tidak bisa sujud, maka kita menundukkan kepala kita sesuai dengan kemampuan kita. Yang jelas, rukun yang bisa kita kerjakan dengan sempurna, maka kita harus mengerjakannya dengan sempurna, dan tidak boleh kemudian terlalu memudah-mudahkan. Ya, kalau begitu saya sudah sholat saja dengan duduk. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua adalah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala bainama an-nasu bi Quba fi salati as-subh idh ja'ahum atin faqala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-laila Qur'anun wa qad umira an yastaqbila al-qiblah fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila syami fastadaru ila al-Ka'bah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan pada saat, ya, orang-orang sedang sholat subuh di Masjid Quba, tiba-tiba ada orang yang datang membawa kabar. Dia mengatakan sesungguhnya sudah ada wahyu yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya berisi bahwasanya kiblat kita sekarang adalah ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Kemudian para sahabat yang sedang sholat ini, mereka langsung mengubah arah kiblatnya dari menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian langsung menghadap ke Ka'bah.
dan mereka tidak keluar dari solatnya. Jadi dalam satu solat mereka solat menghadap kedua kiblat. Ia menghadap ke Baitul Maqdis dan juga menghadap ke Ka'bah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, kiblat pertama kaum muslimin adalah Baitul Maqdis. Di awal-awal Islam, ketika sudah ada perintah salat, mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis di antara keistimewaannya adalah dia merupakan awwalu qiblatin lil muslimin. Dia merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Dan dia merupakan tempat yang haram yang ketiga bagi kaum muslimin. Setelah Masjidil Haram Makkah, kemudian Masjid Nabawi di Madinah, kemudian Masjidil Aqsa di Al-Quds di Palestina. Akan tetapi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari awal memang Rasulullah SAW, ya kalau maunya Rasulullah itu salatnya menghadap ke Ka'bah dan tidak menghadap ke Baitul Maqdis. Karena Rasulullah SAW ia sangat mencintai Ka'bah dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Sehingga Rasulullah SAW itu ia maunya memang dari awal adalah salat menghadap ke Ka'bah. Namun Rasulullah SAW ketika masih berada di kota Mekah, ini bisa digabungkan antara keduanya, menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Karena Rasulullah berada di Mekah, berada dekat dengan Mekah, maka Rasulullah bisa saja untuk sholat dengan membuat garis lurus. Jadi Ka'bah di hadapannya dan juga ditarik garis lurus itu sampai ke Baitul Maqdis, satu arah. Ya, karena Rasulullah berada di Ka'bah dekat dengan di Mekah dekat dengan Ka'bah. Akan tetapi jamaah sekalian, pada saat Rasulullah sudah hijrah ke kota Madinah, dan kita ketahui bahwasanya Madinah itu berada di pertengahan. Jadi paling selatan itu adalah Mekah, kemudian kota Madinah berada di utara, kemudian di utaranya lagi adalah Baitul Maqdis. Sehingga Rasulullah SAW tidak bisa lagi melakukan apa yang pernah dilakukan selama di Mekah. Kalau Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis, otomatis membelakangi Ka'bah, karena Madinah berada di pertengahan. Sehingga Rasulullah SAW setiap saat itu ia melihat ke langit. Melihat ke langit tujuannya adalah berharap kapan datang wahyu ini dirubah arah kiblat. Sampai pada tahun kedua Hijriah, ya pada tahun kedua Hijriah, bulan Rajab, ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang sudah ditunggu-tunggu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Sungguh kami melihat wajahmu wahai Muhammad selalu menghadap ke langit, dan sungguh kami akan memalingkan wajahmu itu ke arah kiblat yang kamu ridhoi. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Maka dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ketika kamu salat dimanapun berada, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Inilah ayat yang selalu ditunggu-tunggu oleh Nabi SAW. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diinginkan oleh Nabi-Nya SAW. Kami akan palingkan wajahmu wahai Muhammad ke arah kiblat yang kamu ridhoi. Yang diridhoi oleh Rasulullah SAW adalah Ka'bah. Bukan berarti bahwasanya Baitul Maqdis itu tidak memiliki keutamaan, bukan berarti. Tapi di sisi Rasulullah, di hati Rasulullah, itu Rasulullah sangat mencintai Ka'bah dan sangat mencintai kota Mekah. Pada saat Rasulullah meninggalkan Mekah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah kembali melihat Mekah dari kejauhan dan mengatakan, "Wahai Mekah, sesungguhnya kamu adalah tempat yang paling saya cintai. Innaka la khairu biqa'il ardi ilallahi." Dan kamu adalah sebaik-baik tanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Laula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu minki." Sekiranya bukan karena kaummu orang-orang Quraisy mengeluarkan saya dari Mekah, maka saya tidak akan keluar. Rasulullah sangat mencintai kota Mekah. Bukan sekedar karena kota Mekah itu adalah tempat kelahiran beliau, bukan.
tapi di dalamnya adalah Ka'bah, yang dimana Ka'bah merupakan awwalu baitin wudi'a linnas. Dia merupakan rumah pertama yang dibangun, Baitullah. Dia merupakan rumah Allah yang pertama dibangun di atas muka bumi ini. Meskipun para ulama berbeda pendapat siapa yang pertama membangun Ka'bah tersebut. Ada yang mengatakan malaikat yang membangunnya, ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam yang membangunnya, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangunnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan Ka'bah. Idh yarfa' artinya meninggikan. Sehingga kata-kata yarfa' ini, apakah meninggikan, berarti sudah ada sebelumnya. Karena kalau belum ada tidak dikatakan yarfa', tapi dikatakan yabni atau membangun. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa', meninggikan. Jadi ada indikasi bahwasanya bangunan ini sudah ada sebelumnya, namun kemudian hancur dan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ala kulli hal jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah dan Mekkah adalah tempat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan Rasulullah untuk kemudian dipalingkan wajahnya ke Masjidil Haram. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya tentang masalah menghadap kiblat ini ada dua kondisi. Ketika ada orang yang sholat tidak menghadap kiblat, bisa kita katakan sholatnya sah, dan bisa kita katakan sholatnya tidak sah. Kapan dia sah dan kapan dia tidak sah? Orang yang sholat tidak menghadap kiblat, sholatnya tidak sah pada saat dia sholat tidak menghadap kiblat dan dia tidak berusaha sebelumnya. Dia tidak berusaha mencari tahu sebelumnya. Dia cuma menebak-nebak saja, kira-kira di sini. Ya, menurut perasaan saya kiblat di sini. Tanpa adanya ijtihad, tanpa adanya kesungguhan untuk mencari tahu di mana arah kiblat. Seperti misalnya ada orang yang bertamu ke rumah keluarganya yang baru pertama kali dia ke sana, dan dia tidak tahu mana arah kiblat. Dia tidak tahu di mana arah kiblat. Kemudian dia mengira-ngira mungkin ke sini arah kiblat ini. Akhirnya dia sholat. Dia sholat, keesokan harinya baru dikasih tahu sama yang punya rumah, kiblat itu di sini. Ternyata dia salah. Maka kita katakan sholatnya yang dia kerjakan semalam itu tidak sah dan dia harus mengulanginya. Kenapa demikian? Karena dia sudah sholat tidak menghadap kiblat tanpa mencari tahu sebelumnya, tanpa berusaha sebelumnya. Adapun ketika seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin, ia menentukan arah kiblat di mana, kemudian tersalah, maka kita katakan sholatnya sudah sah dan tidak perlu diulangi lagi. Sebagaimana yang pernah terjadi pada sahabat Nabi SAW. Ya, suatu ketika mereka sedang safar, kemudian masuk waktu sholat dan mendung. Mereka tidak mengetahui di mana arah matahari, di mana arah kiblat mereka tidak mengetahui. Sehingga mereka pun sholat masing-masing berijtihad. Iya, masing-masing berijtihad. Karena mereka punya pengetahuan tentang arah kiblat dengan matahari, meskipun ketika ada halangannya, sehingga mereka berijtihad sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ada yang sholat ke sana, ada yang sholat ke sini, ada yang sholat ke sana, kemudian digaris. Setelah mendungnya sudah hilang, mataharinya sudah muncul, dan ternyata ya sebagian mereka sholat itu tidak menghadap kiblat. Ya, sebagian mereka sholat tidak menghadap kiblat. Dan pada saat ini sampai kepada Nabi SAW, Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi sholat-sholat mereka, karena mereka sudah sholat berdasarkan ijtihadnya, dan tidak ada orang yang bisa ditanya karena mereka berada di padang pasir, tidak ada perkampungan, ya, tidak ada tempat untuk bertanya. Satu-satunya cara adalah dengan berijtihad sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki masing-masing. Oleh karenanya, ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga pentingnya kita berusaha. Orang-orang yang jahil terhadap agamanya, tidak mengetahui mana yang halal, mana yang haram,
hukum asalnya orang-orang yang jahil itu dimaafkan, tidak berdosa orang-orang yang jahil. Misalnya ketika ada orang yang tinggal di pedalaman sekali, di pegunungan yang tidak ada memang orang yang sampai ke sana, dan mereka juga tidak pernah keluar, tidak ada akses ke sana, dan mungkin mereka menganggap dunia itu di situ saja. Akhirnya mereka tidak paham tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui siapa itu Allah, apa itu agama Islam, apa kewajibannya, apa yang dilarang. Maka ini ma'dzur, dia jahil dan dimaafkan. Adapun orang-orang yang jahil terhadap agamanya, di tempat kita seperti ini, di dalam kota di mana media sosial sangat terbuka, YouTube bisa kita akses kapanpun kita inginkan, kajian-kajian di mana-mana, ustadz juga sudah banyak, para ulama sudah banyak. Kita sisa bertanya saja. Kalau misalnya masih ada yang jahil terhadap agamanya, tidak paham tentang masalah agamanya, maka ketidakpahamannya ini tidak ditoleransi nanti di akhirat. Tidak ditoleransi. Karena yang perlu dia lakukan adalah sisa belajar sebenarnya. Yang membuat dia tidak tahu, yang membuat dia jahil adalah karena kemalasannya. Bukan karena tidak adanya ilmu. Ilmu sudah bersebaran di mana-mana. Cuman karena adanya rasa malas, tidak mau belajar, enggan untuk belajar, akhirnya dia jahil, tidak mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, semuanya diterjang begitu saja. Dan juga para ulama pun demikian. Para ulama ketika dia berijtihad terhadap sebuah masalah dan dia salah, maka mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala usahanya berijtihad, dan pahala yang kedua karena ijtihadnya benar. Adapun ulama yang berijtihad kemudian salah, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. 1 pahala itu adalah karena usahanya untuk berijtihad, karena usahanya untuk mencari tahu kebenaran, maka dia sudah mendapatkan 1 pahala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang lain dari hadis ini adalah menunjukkan bagaimana para sahabat itu sangat respon dan sangat cepat ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mereka sedang sholat saja, ada 1 orang yang membawa berita, 1 orang yang membawa berita. Mereka sedang sholat. Dan ini juga menunjukkan ketika ada orang yang sholat, boleh kita mengabarkan sesuatu ketika ada yang memang sangat penting, yang berhubungan dengan sholat tersebut. Misalnya dia sholat, kemudian bacaannya dia lupa, dan kita ini tidak bermakmum di belakangnya. Apakah kita boleh meluruskan bacaannya? Boleh. Kita boleh meluruskannya ketika memang ada hal-hal yang berhubungan dengan sholatnya. Dia sholat misalnya tersingkap auratnya dan dia tidak sadar, boleh kita katakan kepadanya, auratmu tersingkap. Ini bukan berarti kita mengajak dia berbicara, tapi kita mengabarkan kepadanya sesuatu hal yang penting yang berhubungan dengan sholat yang dia kerjakan tersebut. Nah, dan juga jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita kembali tentang bagaimana para sahabat itu ketika ada perintah dari Allah maka mereka langsung mengerjakannya. Mereka tidak menunggu kita selesaikan dulu sholat ini, setelah sholat baru kita cari tahu ini benar atau tidak ini. Tapi langsung 1 sholat menghadap ke 2 kiblat. Sebenarnya kalau ada masjid yang bisa dikatakan masjid kiblatain, 2 kiblat, maka Masjid Kuba lah yang sebenarnya. Kalau di Madinah itu ada Masjid Kuba, ada juga Masjid Kiblatain, 2 kiblat. Tapi sebenarnya kalau ada masjid yang patut untuk diberikan nama Kiblatain, maka Masjid Kuba lah. Karena pada waktu itu mereka sedang sholat di Masjid Kuba, kemudian sholat menghadap ke Baitul Maqdis dan menghadap ke Ka'bah. Artinya 1 sholat 2 kiblat. Nah, begitu pula dengan para kaum muslimah dulu, ketika turun ayat tentang hijab, mereka yang sedang berada di pasar, mereka yang sedang berada di jalan, ketika mereka mendengarkan ayat tentang hijab, menutup aurat, maka mereka mengambil apa saja yang bisa diambil untuk menutupi auratnya. Ada yang mengambil gorden-gordennya, ada yang mengambil kain-kain yang lain untuk menutupi auratnya.
tidak mengatakan, ya kita kan sekarang baru turun, sementara kita di jalan, ya nantilah kalau sampai di rumah baru, ya kita mulai mengenakan hijab. Tidak, tapi pada saat mereka mendengarkan, dimanapun mereka berada, langsung mereka ya segera untuk menutup auratnya. Begitu pula dengan sahabiyat dulu, ya ketika Rasulullah SAW selesai mengerjakan sholat id, kemudian Rasulullah mendatangi para wanita, mendekat kepada para wanita, dan Rasulullah mengatakan kepada mereka, ya ma'syaron nisa, wahai sekalian wanita, ya inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar, sesungguhnya saya melihat yang paling banyak masuk neraka adalah dari kalian wahai para wanita. Para wanita merasa takut dan bertanya kepada Nabi, limadza ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Inna kunna takfurnal ashir, karena sesungguhnya kalian kufur terhadap suami-suami kalian. Kalau misalnya seorang suami berbuat baik kepada istrinya selama 1 tahun penuh, kemudian istrinya melihat ada ya kekurangan, ada kesalahan 1 kali, maka dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu. Ya maka kata Rasulullah, kata para sahabiyat, lalu apa yang perlu kita lakukan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, karena sedekah itu tudfi'un nar, karena sedekah itu akan memadamkan api neraka. Artinya sedekah itu akan menghalangi seseorang dari api neraka. Sehingga para sahabat waktu itu langsung mengeluarkan apa yang mereka miliki. Ada yang menyumbangkan gelangnya, ada yang menyumbangkan kalungnya, ada yang menyumbangkan macam-macam apa yang mereka miliki. Artinya adalah mereka langsung bersegera ya terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang terakhir, an Anas bin Sirin radhiyallahu an qala istaqbalana Anasan hina qadima min asy-Syam falakinahu bi'aini at-tamr fara'aituhu yusalli ala himar wa wajhu min dzal janib, yani an yasaril qiblah, fakultu ra'aituka tusalli li ghairil qiblah, faqala laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu lam af'alhu. Jadi seorang tabi'in pernah menjemput Anas bin Malik ketika dia datang dari Syam. Kemudian dia melihat Anas bin Malik ini sedang sholat di atas keledai, sementara wajahnya itu tidak menghadap ke kiblat. Kemudian dia bertanya, wahai Anas, saya melihat kamu sholat tidak menghadap kiblat. Lalu dia mengatakan, seandainya saya tidak pernah melihat Nabi melakukannya, maka saya tidak akan melakukannya. Cuman karena ya sahabat ini Anas bin Malik pernah melihat Rasulullah sholat tidak menghadap kiblat di atas kendaraannya, maka dia juga melakukan hal yang sama. Tapi saya kira demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.